Posisi rumah saya ini kan adanya di ujung kampung bang, deket dengan hutan ya. Nah kampung itu emang terkenal ya kalau dibilang mistik kali ya. Jadi kan saya di rumah kan punya sampingan mas ya, bikin batu bata. Karena saya pikir daripada iseng mendingan lembur aja sampai malam gitu ya. Itu teman saya tuh ngeliat tuh jadi di depan saya kan kebun juga. Di depan rumah saya pas lah ya kebun. Ada beberapa pohon. Nah tiba-tiba teman saya tuh kayak orang ketakutan. Terus saya di pundak saya digini. Mau lihat kata dia. Apaan katanya. Itu di pinggiran katanya. Nah, saya datang tuh bareng kan di jalan. Iya. Tahu nggak bang itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Waktu dulu beliau tinggal nih di salah satu rumah yang ada di daerah Jawa Tengah. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang, siapa namanya nih Bang? Perkenalkan nama saya Aryo. Bang Aryo? Iya. Tinggal di mana sekarang Bang Aryo? Saya di Kalideres. Oh, address Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Oke, kita terima kasih Bang Aryo yang nyempetin waktunya ya. Sama-sama. Nah, ini rumah yang mau ceritain waktu di Jawa, Jawa mana nih Bang? Tepatnya di daerah Pekalongan. Pekalongan itu kan kota batik bukan sih? Iya emang kota batik. Dan kota santri juga sih. Oh, kota santri juga. Jadi ya? dia ada dua sebutan ya. Dua sebutan. Oke. Dan rumah yang di sana sekarang siapa yang nempatin Bang? Bapak saya. Oh, Bapak ya. Karena ibu saya kan udah almarhum. Udah almarhum ya. Oke, siap, tahan dulu ya Bang ya. Yes. Nggak usah lama-lama lagi, cari poster bahan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Aryo, kisah pengalamannya nih Bang? Saya kan tinggal di Pekalongan waktu itu ya. Ada keluarga, ada saudara. Keluarga saya kan 5 orang. Oke. Jadi ibu, bapak, sama abang saya, sama adik saya. Saya tahun 2010 kan memutuskan untuk menikah. Oke. Kebetulan istri saya itu jauh. Di mana? Di daerah Banyumas, Purwokerto. Setelah beberapa hari menikah itu saya tinggal di Banyumas. Beberapa bulan lah saya tinggal di sana. Kemudian saya memutuskan untuk, udahlah saya pikir ke Pekalongan aja gitu ya. Kebetulan istri saya mau gitu ya, saya ajak tinggal di kampung saya gitu ya. Kebetulan posisi rumah saya ini kan adanya di ujung kampung bang. Deket dengan hutan ya, maksudnya jauh banget sih enggak, cuman beberapa kilo lah. Pegunungan hutan tuh ada di situ. Nah kampung itu emang terkenal sama ya kalau dibilang mistik kali ya. Oke. Mistik-mistiknya gitu ya. Agak serem juga. Banyak yang kenal kejadian-kejadian macam-macam gitu loh. Nah kemudian karena istri saya itu nggak ada kegiatan setiap harinya. Jadi ya saya ajak suka jalan gitu ya. Kalau lagi saya pre gitu ya. Nggak kerja gitu saya ajak jalan. Nah, terus kan di kampung saya itu kan ada salah satu yang dikeramatkan gitu loh. Apa tuh ini? Candi. Oh candi. Cuman mohon maaf mas ya, kalau candi di saya ini kategorinya bukan candi-candi bangunan-bangunan gitu, tapi berbentuk pohon gitu ya. Pohon? Pohon. Oh. Ya mungkin usianya udah puluhan tahun ya. Bahkan usianya mungkin lebih tua dari saya gitu ya. Pohon apa sih Bang? Jadi bentuknya itu seperti pohon beringin gitu ya. Terus pohon itu dikelilingin sama pagar. Cuman pagar itu bukan pagar dari kayu, dari tanaman kecil-kecil itu bang. Nah ketika istri saya di kampung saya itu, kadang-kadang saya suka kasihan jenuh gitu ya. Saya ajak jalan-jalan tuh kalau sore keliling kampung, ke mana, ke ladang, ke sawah gitu ya. Nah kemudian saya ajak main ke situ,
terus ya bercanda ngobrol sono kemari kan. Tanpa saya lihat ini ternyata ini istri lagi nyari sesuatu gitu loh. Seperti metik kembang gitu kan. Itu kan tanaman itu kan ada kembang-kembang juga di situ kan, dikelilingin itu kan. Sekeliling itu kan. Nah terus begitu saya lihat kok dia kayak serius gitu loh. Saya lihat dia lagi megang apa gitu. Kemudian istri manggil saya, "Mas kesini," gitu. Saya bilang, "Ada apaan?" gitu ya. "Ini coba lihat." Begitu saya berdiri, saya datang, lah itu kan sangkar, sarang burung gitu ya. Terus istri saya nanya, "Ini sarang burung apa, Mas?" "Ya mungkin itu burung-burung ketilang atau perkutut gitu ya." Saya bilang begini ke istri, "Udah taruh lagi, nanti indukannya pasti nyariin, kasihan gitu ya." Sama istri saya bilang begini, "Udahlah kita bawa pulang aja ke rumah." "Jangan," saya bilang begitu. "Kecuali ada anaknya, ini kan masih telur kan." Udah ditaruh lagi tuh ke tempat asalnya kan, tempat semula itu. Akhirnya saya jalan tuh lewat pematang sawah itu kan. Karena kan posisinya kan gak jauh dari rumah. Saya pulang terus gak lama kemudian saya mandi, sholat maghrib, terus makan bareng kan ya, sama keluarga ngumpul. Nah setelah makan itu ada aja yang diobrolin kan. Obrol sana, obrol sini. "Bapak saya celetuk nih bang ceritanya nih. Kamu tadi dari mana?" katanya. Saya bilang begini, "Tadi saya habis dari candi," katanya. "Loh ngapain ke candi?" gitu. "Ya emang kenapa, orang sore kan enak udaranya kan. Lah istri kamu kan nggak tahu itu. Dia kan orang jauh gitu ya." Saya bilang begini, "Ya nggak apa-apa kali pak. Sekali-kali daripada dia di rumah jenuh kan." Udah, akhirnya bapak saya ngomong tuh ke istri kan. Nah istri saya kan kaget tuh. "Wah masa candi gitu ya? Candi bukannya kayak Borobudur gitu?" "Enggak, kalau di sini candi itu seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu punden." Punden, jadi mungkin sebagai tanda kali ya. Dan itu emang dikeramatkan di situ. Nah udah tuh tidur tuh. Besokannya paginya saya berangkat kerja ceritanya bang. Tapi dari kejadian itu pikiran saya udah nggak tenang sebenarnya sih. Nggak tenang kenapa nih? Keingetan omongan bapak saya gitu ya. Jadi gini, apa ya yang dikatakan bapak saya itu benar gitu. Nanti ada apa-apa dengan istri saya. Nah begitu karena pikiran saya nggak tenang, saya minta izin kan sama mandor kan. Kebetulan diizinin, saya pulang langsung. Begitu pulang, kok pikiran saya nggak enak nih nyampe rumah nih. Jam berapa itu nyampe rumah? Antara jam 1 jam 2 lah. Kemudian saya lihat biasanya istri saya lagi ngobrol sama adik saya. Kok ini enggak, adik saya malah sendirian aja nonton TV gitu ya. Terus saya tanya sama adik saya, "Si itu Ami kemana gitu ya?" "Ada no di kamar gitu ya." "Ngapain dia kan?" "Tidur kali." Nah akhirnya saya kan ke kamar tuh ceritanya kan. Emang bener dia lagi tiduran. Lagi tiduran. Terus saya deketin tuh. Saya duduk di sampingnya kan. Saya tanya begini, "Udah makan belum?" "Udah mas," katanya. "Kayak orang ini, kayak orang gak enak badan ya?" "Iya." "Masuk angin kali," saya bilang begitu kan. "Kayaknya sih orang, tapi badan saya panas gitu ya." Saya penasaran kan, saya pegang tuh kepalanya sama lehernya. "Lah iya kok panas ya?" "Ya udah, nanti saya cariin obat," gitu ya. Saya keluar ke kamar, saya ke warung ceritanya kan. Saya beli obat. Setelah beli obat saya minumin kan. Minum terus saya bikinin teh manis, teh hangat gitu ya. Terus saya kerik tuh, karena saya pikir tuh masuk angin. Begitu saya kerik udah tuh, saya bilang, "Udah enakan kan?" "Iya alhamdulillah udah enakan mas." Kan. Ya udah, dibawa tidur lagi gitu kan. Kemudian saya kasih selimut tuh, kasih selimut. Saya keluar ceritanya nih ngobrol sama ibu saya kan di belakang rumah. Oke, maaf teman-teman ada suara hujan. Alhamdulillah hujan. Kalau kedengeran, mohon maaf ya. Oke, lanjut bang. Kemudian setelah saya ngobrol sama orang tua, saya inget istri tuh. Oh iya dia udah mending belum ya? Udah turun, panasnya udah turun belum? Buru-buru saya masuk ke kamar tuh, saya ngecek. Oh dia masih tidur. Saya pikir biasa-biasa aja. Terus saya pegang ininya lagi, saya cek kan lehernya tuh. Loh, kok ini panasnya nggak turun gitu ya? Saya kan panik kan. Udah gitu, udah saya cek, saya bangunin. Tapi istri nggak bangun. Saya pikir mungkin dia terlalu capek kali ya, makanya tidurnya lelap gitu. Saya keluar tuh, saya balik lagi ceritanya nih. Jadi saya keluar itu ke dapur ngambil air ceritanya.
Saya bangunin nggak bangun. Nah tiba-tiba saya keluar lagi ke kamar kan. Dari kamar itu saya keluar ke belakang. Saya manggil ibu saya. Karena saya jalannya buru-buru, ibu saya ngomong begini, kamu kenapa? Jalannya begitu kayak orang apa gitu ya? Enggak apa-apa, ini apa? Si Ami badannya panas banget Bu katanya. Lah, tadi bukannya udah dikerik gitu ya? Kamu enggak, tapi enggak turun panasnya, malah tambah gitu ya. Akhirnya karena sama-sama panik, saya balik lagi ke kamar. Jadi saya, bapak saya sama ibu saya, begitu saya cek ternyata nggak bangun. Nah akhirnya ternyata itu dia udah pingsan. Kemudian bapak saya bilang begini, yaudah sekarang dibawa keluar, jangan di dalam. Supaya ada udara masuk gitu ya. Udah keringetnya tuh udah banyak Mas. Keringet istri saya itu kan. Tapi yang saya heran tuh dibangunin nggak bangun. Nah setelah itu saya bopong ke luar, ke ruangan tengah kan. Saya gelarin kasur lantai kan. Saya tidurin di bawah tuh. Gak lama kemudian nih ponakan saya datang nih, sepupu saya nih. Kebetulan rumahnya itu kan deket dengan saya kan, rumahnya kan bersebelahan gitu ya. Dia datang terus nanya, ini ada apaan gitu ya? Kok rame-rame? Itu si Ami sakit kan. Tapi ponakan saya langsung jeletuk begini. Itu mah bukannya sakit gimana-gimana. Itu dia itu kemasukan gitu. Gitu. Saya kan kaget kan, masukan dari mana katanya? Kemarin kemana kata dia? Enggak sih gua ke belakang tuh, ke candi. Emang kamu nggak dikasih tahu? Dia itu kan orang baru di sini katanya. Ya mana gua tahu, saya bilang begitu kan. Iya. Nah udah begitu istri saya bangun ceritanya nih. Nah yang lebih saya bingung lagi Bang, begitu bangun tuh mata itu pandangannya kosong. Kosong aja, duduk tapi kosong aja. Terus saya ajak bercanda kan. Kamu kenapa katanya? Lapar enggak katanya. Tapi dia diem aja ngeliat. Jadi setiap orang itu diliatin sama dia. Diliatin begini kan. Tapi hati saya ngomong begini. Iya ya, kayaknya kok gak wajar gitu ya. Nah begitu itu tiba-tiba istri saya tuh berontak. Berontak gimana? Ya berontak kayak orang ngamuk gitu loh. Kayak marah-marah. Dan yang saya kaget itu Bang ya, suaranya tuh beda. Jadi suaranya itu nggak seperti suara dia, kayak suara orang lain gitu ya. Nah akhirnya sepupu saya ceritanya ngasih air tuh. Begitu dikasih air malah ngamuk, itu gelas dilempar kan. Untung nggak kena orang gitu ya. Begitu dilempar, saya kan bingung nih, aduh gimana ya. Nah saya punya teman ceritanya, teman saya itu posisinya kan di beda kampung ya. Oke. Ya mungkin kalau kita ini setengah jam lah perjalanan gitu ya. Karena pikiran saya panik, saya ambil sepeda ceritanya nih. Saya ngebutkan. Nah begitu di perjalanan, itu di kampung saya itu di ujung kampung gitu ya. Di bagian ujungnya lah. Itu kan ada kuburan. Dan kuburan itu emang diyakinin tuh angker lah. Kejadiannya habis maghrib dan saya emang habis sholat maghrib langsung ke rumah teman saya itu kan. Iya. Saya ngebut Bang. Jadi begitu nyampe ngelewatin kuburan itu, kan itu posisi jalan itu kan masih banyak batu-batu, mau diaspal kan. Nah posisi saya itu lewatnya di pinggiran jalan, pinggiran yang mau diaspal itu kan. Kebetulan posisinya itu pas di pintu gerbang makam. Jadi posisi saya kan berhadapan sama kuburan nih, jadi ini pintu gerbang kuburan, saya lewat di depannya. Kebetulan di depan saya itu ada orang juga, naik sepeda juga, akhirnya sama-sama nabrak tuh. Nah tabrakannya itu pas di depan pintu kuburan itu. Karena pikiran saya panik banget, terus saya, ya namanya orang kan pasti punya rasa takut ya. Mana nggak ada lampu gitu ya. Akhirnya saya langsung angkat itu sepeda, orang itu ngomong, kamu nggak kenapa-napa Mas? Enggak gitu. Terus saya langsung kabur lagi, langsung ngegoes lagi kan. Nah, gak lama kemudian saya naik sepeda itu ngelewatin jalanan-jalanan tengah sawah itu kan. Itu seolah-olah kayak saya ditendang gitu loh. Jadi saya kelempar ke sawah itu, tapi di pinggirannya. Nah, alhamdulillah saya nyampe ke
teman saya bilang begini, ya udah kamu duluan nanti aku nusul gitu ya. Ini bawa air buat diminumin ke istri kamu. Udah tuh, tapi alhamdulillahnya setelah saya dari rumah teman saya itu nggak ada apa-apa. Nyampe rumah, saya minumin, itu bukannya baik gitu ya, malah ngamuk. Jadi kayak nendang apa aja, terus sama saudara-saudara saya kan pada ngumpul tuh. Karena begitu saya nyampe rumah, orang pada banyak tuh ya, pada ngeliling. Nah, istri saya diikat pakai kain. Saya bilang, kok diikat sih? Ini supaya dia itu nggak lari. Loh, kenapa lari? Karena kalau lari pasti ke belakang rumah, begitu. Akhirnya singkat cerita saya minumin air, dia bukannya baik, malah saya dimaki-maki, saya diomelin. Oh, pokoknya dengan kalimat kasar lah. Saya kan jadi tambah tegang kan. Ini gimana sih teman saya? Dikasih air malah bukannya ini. Akhirnya saya balik lagi ke teman saya itu kan. Ya udah kita berdua aja naik motor. Sepeda saya tinggal di rumahnya dia. Terus saya pulang bawa motor. Nah yang saya heran tuh begini bang. Begitu nyampe rumah, sebelum nyampe rumah nih ya. Itu di halaman, teman saya itu kayak berantem tapi tegang. Lu berantem sama siapa kata saya kan begitu. Gue berantem sama ini nih, sama yang gangguin bini lu kata dia. Ya berantemnya secara goib kali ya. Karena saya nggak ngeliat dia berantem sama siapa gitu ya. Nah udah selesai, dia ngomong begini, kamu tau nggak tadi aku berantem sama siapa? Aku tuh tadi berantem sama 2 orang dengan penampilan kayak pengawal kerajaan. Saya sangat penasaran, masa sih? Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak percaya gitu. Masuk tuh ke rumah. Begitu masuk, istri saya langsung ngamuk lihat teman saya itu. Jadi ngamuknya bukan ke orang-orang itu, ngamuknya ke teman saya itu. Untungnya kakinya itu masih diikat, masih terikat gitu loh. Jadi dia nggak bisa gerak. Nama teman saya langsung diusapin mukanya kan, tapi kayak galak begitu. Nah udah begitu saya lihat begini. Jadi begitu saya ngelihat istri saya diobatin sama teman saya itu ya, bang, saya pribadi ngeliat gitu ya, kok mukanya bukan dia sih. Cuman itu di dalam hati saya aja. Nah udah tuh, udah diobatin, udah reda, agak reda. Temen saya ngobrol, sini kita keluar aja dulu gitu ya. Tapi udah, itu kondisi istri udah sadar? Udah, tapi kan belum normal. Belum normal. Jadi masih, mohon maaf ya, mungkin sukmanya kali lah. Saya kurang paham di situ. Ya udah, aku bikinin kopi, kita ngobrol dulu. Udah kita ngopi sambil ngerokok di teras ya, di depan rumah itu. Itu kejadian itu jam 10. Setelah pengobatan itu kan. Nah teman saya ngomong begini, kamu tahu nggak tadi yang gue tanganin siapa? Mukanya itu bukan istri kamu. Mukanya ya ampun cantik katanya. Yang benar kata saya begitu kan. Iya mukanya kayak orang ratu. Pokoknya bukan seperti muka istri saya gitu ya. Akhirnya saya masuk lagi tuh ceritanya. Nah kemudian nggak lama kemudian ya teman saya nih pamitan. Saya kan nganterin ke depan tuh. Saya tanya begini, gimana mas? Kira-kira ntar ada kejadian apa? Enggak ada apa-apa kok. Yang penting jangan tidur sampai subuh. Beneran nggak? Beneran. Udah tuh, temen saya pulang, tapi sebelum dia pulang itu dia sempat ninggalin barang. Kalau saya lihat sih kayak semacam senjata, tapi itu ciri khas senjata Aceh. Kayak rencong kali ya. Tapi saya buka kok baunya wangi gitu ya. Saya nggak ada pikiran macam-macam sih. Saya bilang, loh ini ngapain ditaruh di sini? Udah taruh aja di dalam kan. Saya taruh di kamar kan. Udah saya keluar lagi. Nah saya manggil tuh bibi saya kan. Terus beberapa ponakan buat nemenin. Jadi saya nggak bisa tidur kan sampai pagi kan. Nah antara jam 2 atau jam 3 itu ceritanya saya lagi ngobrol sama ponakan saya. Ya ngobrol ke sono kemari bagaimana gitu ya. Karena saya nggak mau terlalu fokus masalah istri saya itu. Takutnya jadi timbul sugesti. Iya benar. Akhirnya begitu ngobrol. Ini saya lihat perhatiin tuh ada cecek. Jadi ceceknya itu warnanya putih. Yang namanya cecek kalau di malam hari kan jelas ya suaranya. Cok 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 gitu. Itu dia turun tuh. Sedangkan posisi saya nggak tidur.
nggak tidur semua. Di situ mungkin sekitar ada 5 orang 6 orang lah nemenin istri saya itu di bawah gitu ya, termasuk bapak sama ibu saya gitu ya. Begitu dia cecek itu turun, saya gesah tuh, hus gitu. Ngapain sih ngedengerin orang ngobrol gitu ya. Tapi seolah-olah ini dia binatang cecek tapi tahu gitu loh. Kayak tahu bahasa kita gitu ya. Terus saya gesah tuh, dia naik lagi tuh bang, naik lagi kan. Begitu saya ngobrol lagi, dia turun lagi. Nah, kebetulan yang saya bahas itu ceritanya tentang penghuni yang di candi itu. Mungkin ada pengaruh itu kali. Jadi begitu itu turun, saya usir lagi, naik lagi nih. Dia turun lagi. Nah, bibi saya tuh ngomong begini, biarin tuh cuma cecek dari situ kata dia. Kata bibi saya kan. Oh masa sih, saya bilang begitu. Ya coba aja terlihat, orang dia ngedengerin kok. Kita lagi ngobrol apa gitu ya. Nah saya nggak ada pikiran macam-macam bang gitu. Nah setelah takrim ya, pas mau menjelang subuh, bibi saya ceritanya pulang ke rumahnya gitu ya, jalan kaki sih nggak jauh. Udah tuh saya udah mulai ngantuk, saya tidur sebentar kan. Jadi yang jagain istri saya itu bapak saya sama ibu saya kan. Lah paginya itu sekitar jam 7 itu bibi saya tuh datang lagi. Datang lagi ngobrol kan sama ibu saya kan. Ngobrol, kamu tahu nggak? Tadi pagi subuh gua pulang itu, gua kan biasa nyari kutu cucu gitu ya. Bibi saya lagi nyari kutu, pas mau azan subuh ya. Karena kebiasaan dia emang begitu. Itu nggak disangka-sangka, dia juga nggak tahu itu tiba-tiba ada ada sosok perempuan ya, ada sosok wanita gitu. Dia nggak tahu itu datangnya dari mana, itu dia nggak tahu. Tiba-tiba udah di depan mata dia, di depan dia nih. Nah, bibi saya nggak sadar. Jadi si perempuan ini ngomong begini, bang, kamu ngapain ikut campur urusan gua? Itu bocah kan mau gua jadiin anak karena gua suka sama dia gitu. Waktu itu kan ngomongnya pakai bahasa Jawa bang. Oh bahasa Jawa, iya. Nah terus bibi saya mungkin kepancing marah kali ya. Kamu ngapain? Kamu itu tinggalnya di mana gitu ya? Udah sono kamu pulang. Gitu. Akhirnya dengan kecewa katanya sih, kata bibi saya itu. Dia pulang tuh, keluar. Tiba-tiba hilang. Bentuknya gimana bang kata bibi? Jadi kata bibi saya itu, saya kan nanya, emang orangnya seperti apa bi? Apakah seperti orang-orang yang cerita dulu itu? Apakah itu hanya mitos atau bagaimana? Enggak, itu bukan mitos, emang dia kata dia. Rambutnya panjang, terus pakai apa tuh namanya? Kayak mahkota gitu, pakai jarit kain gitu ya. Nah setelah itu kan saya kan bangun ceritanya nih, maksudnya keluar dari rumah gitu loh. Saya pengen jalan-jalan sumpek banget saya pikir gitu kan. Akhirnya ketemu teman saya tuh. Ini teman lain lagi ceritanya nih. Dia nanya, istri kamu bagaimana? Udah mending? Saya kan kaget, sedangkan dia nggak tahu kejadian itu, dia nggak tahu. Saya bilang begini, kalau bisa tahu bini gue sakit kenapa? Dari siapa katanya? Tahu aja lah katanya. Udah saya nggak gubrisin kan akhirnya. Nah, terus saya pulang lagi. Saya jagain istri saya nih, karena kata teman saya bilang begini bang. Jangan kemana-mana dulu kalau belum normal. Karena istri kamu itu masih ada pengaruh dari tempat itu. Tapi waktu itu udah bisa ajak ngobrol? Iya bisa, tapi nggak nyambung. Oh belum nyambung banget ya? Iya nggak nyambung. Nah udah tuh saya tungguin, saya temenin gitu bisa ajak ngobrol. Karena temen saya kan bilang begini pesennya, jangan cuma diem, ajak ngobrol supaya pikiran dia nggak kosong gitu ya. Akhirnya saya seharian nggak kerja, saya nungguin istri saya kan. Siang itu kan saya ajak ngobrol supaya dia itu pikiran dia itu nggak bengong gitu. Nah yang saya heran tuh begini bang, ceritanya dia mau ke kamar mandi, dia kan minta diantar. Ya udah saya tuntun kan, nggak saya tuntun ding, saya liatin, saya anterin kan, saya di belakang. Itu bukan ke kamar mandi bang. Kemana? Ke tempat itu, ke tempat candi itu. Oh mau ke arah sana. Jadi kayak orang jalan tapi pikirannya kosong gitu loh. Kayak dihipnotis gitu. Saya perhatiin, kok ini bukan ke kamar mandi, malah mau ke kebun gitu loh.
Kan kalau diterusin kan sampai ke lokasi itu. Akhirnya saya tarik terus dia ke kamar mandi. Gak lama kemudian saya anterin kan ke tempat tidur. Jadi tidurnya masih di bawah. Jadi sama teman saya juga nggak boleh. Jangan tidur di kamar dulu katanya. Nanti kalau udah mendingan kata dia. Nyampe di tempat tidur, saya bikinin teh ceritanya kan. Maksudnya biar hangat badannya kan. Nah udah begitu dia cuci muka. Setelah cuci muka itu saya anterin kan. Nah dia minta kaca ceritanya. Cermin gitu ya. Mungkin pengen nyisir atau apa. Saya ambil sisir gitu ya. Yang saya heran tuh begini bang. Ketika dia ngeliat cermin tuh reaksinya cuman ketawa. Dan ketawanya itu seperti apa? Seperti kuda. Nah gitu. Ya, serem ya. Pokoknya begitulah. Gila. Saya sampai merinding juga sih. Jadi ketawanya seperti kuda. Terus suaranya itu bukan suara dia. Jadi suara kayak ibu-ibu tapi saya nggak kenal gitu. Nah setelah itu udah. Dia tidur. Nggak lama kemudian teman saya datang lagi tuh yang dia ngobatin itu kan datang. Ngecek ceritanya. Gimana keadaannya? Alhamdulillah ada perkembangan kata saya begitu. Cuman kan dia ngomongnya begitu ya kata saya bilang begitu. Begitu bagaimana katanya. Ya aneh aja saya bilang begitu. Ya jelas orang dia masih ada pengaruh dari tempat sandi itu. Belum sembuh total. Belum sembuh total jadi masih ada pengaruh. Nah, terus sama teman saya dibacain apa. Terus dia naruh beberapa barang. Saya nggak tahu tuh barang apa dikelilingin rumah itu. Kalau orang Jawa bilang sih di siwer kali ya. Di pagar gitu. Itu kan dia magernya sore. Setelah asar lah ya. Nah setelah itu teman saya pulang. Cuman teman saya bilang begini, pesen. Nanti malam jangan tidur lagi. Saya nyeletuk dong. Lah kalau nggak tidur gua ngantuk dong katanya. Ya jangan begitu, kasihan istri kamu. Udah akhirnya dia pulang, saya anterin. Saya tanya kan istri, kamu lapar nggak gitu. Saya beliin bubur, makan kan. Nah ceritanya maghrib setelah saya habis sholat maghrib, saya kan ceritanya yasinan tuh. Saya yasinan di depan dia supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Saya yasinan aja nggak ada maksud apa-apa sih. Habis itu istri saya bangun ceritanya. Mas, kita pindah ke kamar aja yuk katanya. Itu kira-kira jam 10 malam. Nah, saya nggak langsung mengiyakan. Saya tanya ke bapak saya kan sama ibu saya. Bu, ini gimana? Si Ame pingin pindah ke kamar katanya. Ya udah pindah aja nggak apa-apa katanya. Tanya dulu udah enakan belum katanya. Saya bilang begini, kayaknya udah deh bu, orang udah bisa diajak ngobrol gitu ya. Udah saya pindahkan ke kamar. Nah yang anehnya itu yang bikin saya takut bang ya, kira-kira jam 2 ya. Itu saya ngimpi. Jadi ngimpinya itu seolah-olah itu posisinya itu lagi hujan. Malam itu tuh di mimpi itu. Hujan tapi banyak angin gitu loh. Hujan angin lah. Sama petir gitu ya. Terus tiba-tiba itu ada orang teriak. Dan suaranya itu perempuan. Teriaknya itu teriak nggak jelas. Pokoknya suara orang teriak aja. Saya kan bangun tuh. Saya panggil ibu tuh. Jadi saya minta ditemenin. Jadi di kamar itu saya bertiga. Saya, istri saya sama ibu. Nah ibu saya udah tahu sebenarnya. Saya bilang temenin bu kan. Ngapain sih ditemenin anak laki masa takut kan. Enggak bener saya tadi habis ngimpi begini-begini. Udah itu cuman mimpi kata dia begitu. Padahal ibu saya udah tahu. Tahu dia. Udah tahu. Terus alhamdulillah tuh tidur kan sampai subuh. Nah begitu habis sholat subuh. Saya kan biasa tuh kalau habis subuh kan suka keluar rumah tuh ya. Saya coba beraniin diri belakang. Lewat ke belakang. Maksudnya ke arah candi itu. Udah gitu saya cuma ngeliat doang. Tapi seolah-olah kayak hawanya itu beda. Kayak ada apa gitu ya. Udah begitu sekitar jam 8 kali ya. Jam 8 apa jam 9. Kan istri saya pindah. Suruh saya pindah kan. Udah kita tidur di bawah lagi. Terus saya ajak keluar rumah kan. Saya ajak jemur gitu ya. Supaya kena matahari gitu ya. Matahari pagi ya. Iya biar seger gitu lah.
Terus kan istri saya pindahin kan ke depan. Karena jalan dia itu masih dipapa, masih dituntun gitu ya. Jadi jalannya itu belum kayak apa namanya? Masih lemes lah ya. Masih lemes ya. Nah udah saya ngecek ke belakang rumah tuh ya. Saya lihat itu pohon daunnya pada rontok. Daun apa nih? Daun candinya itu, yang disebut candi itu. Jadi pohonnya itu rontok. Tinggal itu apa? Batangnya aja. Batang-batang kayu. Nah terus saya tanya ke teman saya kan. Kebetulan teman saya datang ke rumah ngecek lagi. Saya bilang begini, kamu ngeliat nggak tuh pohonnya? Kok pada rontok? Ya jelas lah orang gue berantem sama dia, kata dia begitu. Nah udah tuh. Malamnya saya nongkrong lagi, kebetulan teman saya itu nggak ada aktivitas malam itu. Teman yang obat ini? Iya, jadi nemenin saya lah ya. Jadi kan saya di rumah kan punya sampingan mas ya, bang ya. Apa tuh? Bikin batu bata. Bikin batu bata sampai berapa ribu gitu ya, daripada kita beli gitu ya. Itu nemenin saya itu dari jam 5 sore. Saya bikinin kopi, saya kasih makanan gitu ya. Nah terus saya itu ceritanya mau nurunin tanah yang mau diaduk gitu ya ke lubang itu kan buat menyetak bata gitu ya. Nah teman saya itu diem aja sambil ngerokok gitu kan, nggak kayak biasanya lah. Terus dalam hati saya bilang begini bang, kok ini malam ini beda gitu ya. Jangan-jangan nih istri saya nanti kejadian apa-apa. Nah teman saya tiba-tiba ngomong begini, udah tenang, bini kamu mah nggak apa-apa katanya. Saya kan kaget loh, kok bisa tahu sih katanya. Iyalah kata dia. Nah udah begitu saya nurunin tanah nih. Itu saya nggak merhatiin bener-bener. Jadi apakah ini orang lagi bakar singkong atau apa gitu ya. Saya nggak nyadarin ke situ. Terus saya ngomong ke teman saya itu kan. Mas, kamu nyium bau ini nggak bakaran singkong? Itu bukan bakaran singkong bego kata dia begitu. Lah terus apa? No di pojokan. Apa? Apaan di pojokan? Kalau lo bisa ngeliat itu mata segede-gedenya mata. Jadi kelihatan matanya doang merah. Di pojokan itu, jadi deket sawah lah ya. Itu kan kebun banyak bambu segala macam. Di belakang rumah saya itu banyak pohon pisang gitu. Ah jangan nakut-nakutin aku. Enggak nakut-nakutin, dia lagi merhatiin lu katanya. Nah terus temen saya ngomong begini bang. Udah kalau dia macem-macem gue yang gerak katanya. Itu baru ngomong begitu. Jadi kan saya naruh obor tuh, obor kan dari botol, saya taruh di cabang kayu gitu ya. Jadi karena narik kabel itu kan gak ada kabel, saya pakai minyak tanah bikin obor. Karena saya pikir daripada iseng mendingan lembur aja sampai malam gitu ya, sambil olahraga gitu. Nah temen saya ngomong begitu bang, temen saya, tenang aja kamu mah nggak usah takut gimana, kalau dia macam-macam gue yang gerak kata. Baru berucap begitu, itu obor langsung wush. Mati atau enggak? Enggak mati. Jadi kayak semprotan api itu enggak? Oh, ser gitu. Iya. Terus mental itunya. Botolnya itu mental dari ranting pohon itu. Iya. Terus saya kan langsung kaget kan, langsung ya namanya saya juga penakut kan waktu itu. Saya langsung keluar, saya ngibrit ceritanya. Sama dia tangan saya ditarik, ngapain ngibrit katanya. Karena saya panik gitu ya. Akhirnya teman saya ngomong begini, udah tenang aja. Dia mah nggak ganggu, cuman ya namanya mungkin dia perkenalan lah katanya. Ya udah akhirnya saya beneran nih, iya bener katanya. Terus besokannya lagi saya ngeliat istri saya kan. Jadi dalam hati saya bilang begini, alhamdulillah jadi sedikit ada perubahan. Yang tadinya dia bengong sekarang banyak ngobrol. Terus kadang-kadang saya bercandain. Kamu kemarin kemana? Kata saya bilang begitu. Enggak sih, enggak kemana-mana. Nah itu kesana-sana ngapain? Enggak kata dia. Orang saya tidur doang. Oh dia ngerasa tidur? Ngerasanya tidur. Akhirnya setelah kejadian itu kan kita kan bikin selamatan ya. Jadi satu mungkin saya dianjurin sama orang tua gitu ya. Supaya istri saya itu dikenal. Karena biar bagaimanapun istri saya itu orang jauh, warga pendatang gitu. Dari Banyuwangi, Banyumas ya? Iya, Banyumas. Ke Pekalongan berapa jam bang? Ya kurang lebih sekitar 4 jam. Lumayan jauh ya? Iya.
Jadi kan sebulan setelah kejadian itu kan normal lah ya. Saya kerja terus nggak kayak seperti kemarin-kemarin waktu kejadian istri saya itu kan. Berarti istri udah normal nih? Udah normal. Alhamdulillah. Terus kadang kan ada beberapa temen main ke rumah kan ya. Main ke rumah ngopi ngobrol itu. Nah ada bang satu kejadian malam. Oke. Kalau nggak salah sih di luar malam Jumat lah pokoknya lah. Jam berapa itu? Itu kurang lebih jam setengah 12. Jam 12 malam. Iya. Jadi saya itu berempat. Kebetulan ada teman dari Jakarta main. Saya ajak ngobrol gitu. Ya sebenarnya teman dari Jakarta karena tetangga rumah juga, cuman merantaunya di Jakarta. Oh iya. Kemudian dia pulang terus karena udah lama nggak ketemu, ngobrol kan. Nah kita ngobrol nih nyampe malam. Nah kebetulan temen saya itu hobinya aneh. Apa? Suka bakar kemenyan. Bakar kemenyan. Iya. Kalau zaman sekarang kan kayak hiu gitu ya. Iya. Jadi dia kadang-kadang suka iseng gitu. Saya bilang mungkin lu ngapain bakar-bakar begituan kata. Nah temen saya nyeletuk begini bang. Ya biarin aja gue suka wanginya. Suka harum baunya gitu. Ya tapi jangan bakar-bakar begitu risih kata saya bilang begitu. Akhirnya ngobrol ke sono kemari. Itu teman saya tuh ngeliat tuh dari, jadi di depan saya kan kebun juga. Kalau sekarang sih dibikin rumah. Jadi dulu sebelum dibikin rumah itu ada kebun. Di depan rumah saya pas lah ya kebun. Ada beberapa pohon. Terus teman saya ngomong begini bang. Lu ngeliat nggak di pohon itu? Pohon nangka kan. Ya ngeliat lah emang kenapa? Itu ada orang turun dari atas ke bawah. Merosot gitu ya turun. Itu siapa sih kata teman saya kan. Saya bilang begini. Lu mah kayak orang gila itu malam-malam ngapain naik-naik turun dari pohon nangka gitu ya. Dan tiba-tiba begitu turun nggak kelihatan orangnya. Nggak kelihatan orangnya. Tapi ada yang turun. Ada turun ya, ada yang turun dari pohon itu. Iya. Sangat penasaran kan temen saya berdiri tuh, maranin ke pohon itu. Karena nggak jauh dari rumah saya itu di depan. Begitu diparanin nggak ada orang di situ. Nah, itu kan kita kan begadang ceritanya nyampe jam 3 jam 4 lah ya, menjelang subuh. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Itu ada suara benda gitu ya, nggak tahu benda apa. Itu keluntung begitu. Sangin kagetnya, dikirain itu mah bola kali ya. Dikirain bola. Malam-malam tuh siapa yang main bola gitu. Itu di depan kita lagi ngobrol itu. Jadi itu bolak-balik. Akhirnya begitu teman-teman ngeh kalau itu tuh bukan bola, ternyata mohon maaf ya kepala. Akhirnya pada kabur. Kalau orang Jawa bilang itu belis itu demit. Itu namanya demit kepala. Kalau abang bahas tadi pohon nangka, saya hampir sama bang kayak kejadian saya waktu itu. Iya. Oke, ntar aja di belakang layar saya cerita. Oke, lanjut bang. Jadi setelah kejadian itu tuh udah tuh bang nggak ada kejadian apa-apa kan. Kejadian ya hal-hal biasa lah. Nah belum lama ini mungkin sekitar tahun 2011 atau 2012 ya. Teman saya itu kan cerita punya hajat. Hajat itu saya tanya, hajat lu apaan? Kata, gue lagi butuh duit nih, gue mau jual kebun gitu ya. Lu bisa nggak jualin tanah gue kebun gitu? Di mana? Ada posisinya di sini gitu ya. Ya udah nanti saya anter deh. Gue anter ke orang yang paham gitu kan ya. Gue nggak mau repot, saya bilang begitu. Saya anterin tuh temen saya tuh. Nah kata orang tuanya ini ya. Kata orang tua yang kita datengin gitu ya, mungkin syariat kali ya. Dikasih air ceritanya nih. Dikasih air terus ditanya sama orang itu posisi tanah itu di mana letaknya gitu ya. Saya bilang di anu gitu ya. Ya udah ini sebarin air kira-kira nanti jam 1 jam 2 malam. Akhirnya teman saya sendiri nggak berani. Nah, temen saya nyuruh saya temenin yuk. Ada mah ini ntar gue beliin rokok kata dia. Ya udah kan. Saya bertiga ceritanya bang. Bertiga kan. Jadi saya dari jam 10 itu udah jalan kan. Nah nyampe posisi karena kita nunggu jam tepatnya gitu yang disuruh sama orang itu.
kita ngerokok ceritanya nih. Kan kita bawa kopi dari rumah ceritanya karena posisi kebun itu jauh dari penduduk. Kita bertiga ngobrol sambil nunggu jam yang dituntun sama orang itu. Sambil nunggu itu banyak kejadian-kejadian ya, suara ya apa aja. Gimana tuh awalnya? Seperti kayak burung hantu, itu udah jamak lah ya. Oke. Tapi sering banget, jadi saling bersautan gitu loh. Nah, udah pas jamnya, itu kan teman saya kan nyebarin air tuh ya, nyiprat-nyipratin kan sekeliling kebun itu kan. Udah, kita pulang ya mana. Nah tiba-tiba teman saya tuh kayak orang ketakutan. Saya emang biasa aja saya, emang kenapa sih katanya. Terus saya di pundak saya diginin. Mau lihat kata dia. Apaan katanya. Itu di pinggiran katanya. Nah, saya datang tuh, bareng kan berjalan. Iya. Tahu nggak bang itu abang? Apa? Ya mohon maaf ya, kayak kuntilanak gitu. Jadi rambutnya itu, apa ya, rambutnya kayak rambut ijuk. Nggak kelihatan mukanya. Iya. Dan posisi dia itu di jalan yang mau saya lewatin itu. Kayak ngalangin gitu? Nggak ngalangin, di pinggirannya begini. Nah teman saya lucu lagi, begitu nyampe masa dia bilangnya begini, tante permisi. Oh bilang permisi. Itu teman saya yang satunya. Oke. Terus dijawab sama setan ya? Ya enggak, diam aja. Oh. Jadi posisi setannya, kuntilanaknya ya, dia diam aja, nggak kelihatan muka. Iya. Jadi rambutnya itu ya panjang lah. Terus udah tuh kita lewat kan. Nah beberapa meter dari itu kita langsung ngambil langkah 1000. Oh lari. Iya lari. 1000 ya. Karena saking takutnya kan. Kan itu kita lihat itu dari jarak dekat bang. Mungkin kalau dari jarak jauh mungkin masih biasa ya. Iya. Ini kan dari jarak dekat gitu loh. Paling berapa meter sih? Itu apa? Kuntilanak yang dipanggil kali? Kan nyiramin air? Enggak. Bukan. Emang itu posisinya dekat kuburan juga sih makam. Enggak jauh dari makam. Iya. Ya jadi begitu bang cerita saya, pengalaman saya pribadi. Di Pekalongan gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah sih banyak hikmahnya juga buat cerita-cerita nanti gitu ya. Kalau kita ketemu temen saling tukar pengalaman gitu ya. Buat gibahin ya. Iya, Seru tahu gibahin horor tuh seru. Nah, kadang kalau tongkrongan kita cerita begitu kadang-kadang kita suka kebawa. Iya. Saking asiknya gitu. Kadang-kadang nggak mengenal waktu gitu loh. Iya, karena lagi nongkrong sampai pagi ngomongin horor aja. Iya benar. Apalagi zaman muda dulu, aduh. Nah nih Bang Aryo, ini kan candi kan kalau mindset orang-orang awam kayak saya, candi itu kan bentuk bangunan tuh ya, kayak candi Borobudur gitu kan, candi Prambanan. Kalau ini kan abang kan katanya namanya candi tapi pohon gitu ya? Iya pohon. Mungkin udah pohon lama kali ya bisa dibilang kayak pohon apa tadi bang? Pohon Bidara. Bidara ya? Kalau orang Jawa bilang mah Bidoro. Bidoro, oke. Nah itu sampai sekarang tahun 2025 nih bang, masih ada pohon itu? Sekarang, yang waktu sampai nyambetin istri itu, kesambet. Kan waktu itu saya beberapa tahun kemarin tuh saya pulang nih ceritanya nih. Oke. Itu masih ada. Oh masih ada. Tapi daun-daunnya udah nggak ada. Jadi hanya akar yang di tanahnya itu. Nah terus kan istri abang kan sempet kayak tadi kemasukan gitu ya, apalagi sampai berhari-hari. Nah terus kata temen abang ini yang sempat ngobatin itu, istri abang mau diapain tuh sama sosok penghuni yang ada di pohon itu, candi itu? Mau dijadiin anak katanya. Jadiin anak? Iya. Karena yang saya bilang kayak ratu itu, dia suka. Iya. Jadi mungkin mau diangkat lah ya. Tapi kan secara logika begini, kalau diangkat jadi anak berarti ya pindah alam kan? Iya lah, kita manusia. Iya, makanya di situ. Sebelum nikah nih bang, mungkin istri pernah kesurupan juga kah? Atau itu first time pertama kali itu kejadian? Pertama kali dia. Oh jadi sebelum nikah belum pernah kayak gitu dia ngalamin? Ketempelan kayak gitu? Tapi dulu waktu saya masih kecil emang banyak kejadian. Di mana? Ya di candi itu. Apa tuh salah satunya? Yang berhubungan dengan candi itu kan. Jadi dulu itu tahun 80-an itu masih... 8 bulan? Enggak, tahun sekitar 80-an gitu ya. 80-an. Dulu gitu yang waktu saya masih bocah itu. Ya saya ingat kejadian-kejadiannya. Masih kental banget lah. Masih kental hal mistisnya. Seperti begini bang, di kampung saya itu kalau ada orang hajatan, siapapun gitu, mau
tetangga saya atau keluarga saya pribadi nih ya, itu pasti ada bikin tumpengan kecil, kayak sajen gitu ya. Nanti ditaruh di situ, di candi itu. Oh, di pohon itu. Iya. Bahkan kemarin saya yang belum lama juga masih ada bekas-bekas gitu ya. Oh, biar apa tuh Bang? Kata orang. Saya juga kurang paham, mungkin tradisi kali ya. Masih kepercayaan lah ya. Masih kepercayaan orang itu. Oh, jadi kayak tumpeng kecil gitu. Jadi dibikin kayak besek gitu ya, terus dikasih nasi kecil-kecil gitulah, makanan-makanan. Iya. Nanti digantung di pohon itu. Itu zaman dulu waktu saya masih bocah gitu ya. Iya, masih bocah. Dan kan tadi Abang sempat cerita tuh, hampir sama kejadian sama yang saya dan Ende Gang alamin waktu itu. Yang di pohon nangka ada yang jalan tuh ya. Sama saya mengalami Bang. Jadi nongkrong tuh Bang tahun 2005-an lah, zaman masih sekolah tuh kan. SMP, SMA kelas 1 kalau nggak salah. Lagi nongkrong, kan dekat rumah kan pohon nangka, pohon kelapa ya Bang. Iya. Belakang kebun tuh dekat-dekat rumah. Sama Bang kejadian, lagi nongkrong main gitar. Itu dari pohon itu ada yang seret naik. Temen ngeliat, wih malam-malam siapa tuh mau nangka ya kan. Namanya bocah Betawi nyaplak ya. Iya. Oh sambut aja lu, meriang lu, ntar emak lu. Udah main gitar lagi Bang. Seret-seret. Buset tuh bocah ya. Temen langsung woi ini 1:30 malam ya Ki. Pas nengok, tuh iya kagak ada orang. Kabur kita Bang, lari. Saya pas setengah jam kalau ingat itu ketawa ada. Terus bocah yang ngomong tadi ya, itu kesambut besok meriang 2 hari Bang. Iya. Karena dia ngeliat orang Bang, lihat orang naik ke atas gitu. Dia ngeliat jelas. Kalau saya nggak ngeliat, cuma dengar suara keras-keras pohon aja gitu kan. Gila. Jadi kalau di kampung saya itu begini Bang. Jadi mungkin dulu zamannya kan masih alami ya. Banyak pohon dulu ya. Ya masih banyak pohon, terus orang-orangnya itu nggak terkontaminasi budaya-budaya luar. Karena banyak orang merantau sehingga budaya kota itu ke bawah ke situ. Ke bawah benar. Jadi gaya hidupnya itu beda. Kalau dulu bener-bener pure alami. Iya, pedesaan banget gitu ya. Jadi yang kalau dikatakan demit gitu ya, mohon maaf ya, kayak setan gitu. Ya macam-macam sih setan bentuknya. Ada yang berbentuk kayak kain dengan kain panjang tuh dari atas. Nah itu yang disebutnya, kalau orang Jawa bilang mah belis bengking. Belis? Bengking. Apa tuh? Bengking itu apa ya? Kalau iketan gesper kali. Kain panjang kalau orang habis lahiran itu. Oh iya. Kemben apa tuh namanya? Iya yang kayak taik itu. Stagi apa itu? Yang panjang itu. Itu ada di kampung saya. Terus yang tadi saya bilang itu kan kepalang gelundung tuh ada. Terus apa tuh namanya? Pohon bambu gitu ya, bisa bengkok sendiri ke bawah gitu ya. Ada dulu. Nah sekarang mungkin karena banyak perubahan kali ya, ada banyak perubahan karena perkembangan zaman. Mungkin setannya lebih modern kali ya. Iya, jadi yang itu pada kabur. Tapi tetap mereka berdampingan sama kita sih. Iya, pasti. Apalagi di Jakarta aja yang banyak gedung-gedung rumah padat aja masih banyak penghuninya Bang. Iya, benar sih. Gitu. Apalagi daerah-daerah pelosok ya. Pedesaan-pedesaan masih serem. Mungkin ya udah bersahabat kali ya, udah kayak udahlah biarin masing-masing aja lah. Saya juga biasa aja sih. Cuman ngeri juga ya Bang kalau ditongolin. Ya sebenarnya kalau ditongolin dengan muka yang biasa sih kita nggak masalah ya. Kadang-kadang kita nggak. Ya itu. Makanya kan saya bilang begini, boleh kita ditongolin begitu tapi Bu itu mukanya itu diganti gitu. Ya dia sih nggak bisa makan manusia kan. Benar. Cuman kita yang ngeri aja. Cuman kita kaget kadang-kadang. Jakarta juga banyak kok setan Bang. Banyak. Paham lah teman-teman. Teman kayak setan dasar, kagak bercanda. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang sama Bang Aryo ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya setiap daerah, setiap tempat mungkin ada nih penghuni asli sana gitu kan. Dan ini candi ya, kalau saya orang awam pasti mindset saya candi itu ya sebuah bangunan zaman dulu ya, kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan dan yang lain-lain. Tapi mungkin kalau orang sana nyebutnya candi itu ya pohon gitu kan. Jadi bukan candi yang ada di pikiran kita gitu. Dan saat itu Bang Arya mengalami kejadian. Oke, bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujan udah mereda sob. Tapi di akhir di awal tadi suara berisik, tolong dimengerti ya. Oke, peace. Bang, makasih banyak Bang Aryo ya. Sama-sama Bang. Mau nanya nih Bang. Ya.
Di Pekalongan itu ada Alfa gak Bang? Atau Indomaret? Ada. Ada. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.